Halo semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tugas 2 itu pengujian implementasi sistem black box testing. Oke, latar belakangnya pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai fungsi dan aturan yang ditetapkan. Salah satu metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Untuk teknik pengujiannya ada 5, yaitu boundary value analysis, decision table testing, state transition testing, various testing, dan terakhir cause effect graphing. Oke, untuk studi kasus yang kita dapatkan yaitu setiap nasabah mendapatkan 1 poin per 10.000 transaksi. Poin dapat ditukar jika total total poin sudah melebihi 1.000 poin. Kemudian poin kadaluarsa setelah 6 bulan atau hangus jika akun tidak aktif selama 3 bulan. Beberapa nasabah kehilangan poin padahal akunnya masih aktif. Oke, untuk aturan bisnis utama yaitu ada peroleh- perolehan poin. Per 10.000 rupiah transaksi akan mendapatkan 1 poin. Kemudian untuk penukaran poin ada minimalnya yaitu 1.000 poin. Kemudian ada kadaluarsanya 6 bulan setelah diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah akun tidak aktif selama 3 bulan. Oke, untuk yang pertama ada boundary value analysis. Untuk tujuan utama pengujian boundary value analysis adalah untuk memastikan bahwa sistem yang pertama memberikan poin secara akurat pada setiap batas transaksi. Misal 9.000 rupiah, 10.000 rupiah, atau 10.000 rupiah lebih Rp1. Kemudian yang kedua mengizinkan penukaran poin hanya pada kondisi minimum yang valid. Yang ketiga menangani masa kadaluarsa dan aktivitas akun dengan tepat pada batas waktu 3 bulan dan 6 bulan. Oke, di sini ada eh, pengetesan pengujian perolehan poin. Yang pertama, jika kondisi pengujian transaksi di bawah batas perolehan, misalnya inputnya 9.999, maka akan mendapatkan eh, 0 poin karena ujinya pada batas bawah transaksi. Kemudian yang kedua, transaksi tepat di batas perolehan. Misalnya transaksi di angka 10.000 rupiah, maka hasil yang diharapkan ada 1 poin. Karena ini pengujinya dinilai ambang perolehan. Kemudian yang ketiga, ada di transaksi di atas perolehan eh, transaksi. Kemudian inputnya misalnya 10.000 Rp1, maka hasil yang diharapkan tetap 1 poin. Ini digunakan untuk menguji melewati batas eh, input. Oke, yang keempat ada transaksi besar atau transaksi kelipatan 10.000 misalnya. Misalnya di input 1 juta rupiah, maka hasil yang diharapkan adalah 100 poin. Kemudian ada pengujian penukaran poin. Eh, Semisal total poin di bawah batas penukaran, yaitu 990 poin, maka tidak dapat ditukar karena kondisinya belum memenuhi syarat. Kemudian ada total poin tepat di batas penukaran, yaitu 1.000 poin. Itu dapat ditukar karena itu pengujian abang validasi penukaran. Kemudian yang ketujuh ada total poin di atas batas penukaran, yaitu 1.001 poin. Itu dapat ditukar karena uji sistem tetap valid di atas batas. Kemudian sisa poin setelah penukaran kurang dari batas minimum. Semisal dari 1.999 poin ketika digunakan maka akan menjadi 999 poin. Dan itu tidak dapat ditukar ulang karena itu pengujian konsistensi sistem setelah penukaran. Kemudian ada pengujian masa kadaluarsa dan aktivitas akun. Poin akan kadaluarsa sebelum 6 bulan. Semisal
5 bulan 29 hari. Itu poin masih aktif karena batas waktu belum tercapai. Kadaluarsa tepat 6 bulan. Maka poin akan hangus karena eh, itu sudah diambang waktu kadaluarsa. Kemudian ada akun aku tidak aktif selama sebelum 3 bulan. Semisal 2 bulan 29 hari. Poin akan tetap berlaku karena uji batas aktivitasnya belum terlewat. Kemudian yang terakhir ada aku tidak aktif tepat selama 3 bulan. Maka poin akan hangus karena uji batas waktu sudah tidak aktif. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kami melakukan teknik decision table testing. Tujuannya untuk memastikan sistem memberikan hasil yang benar berdasarkan kombinasi kondisi dan fungsi yang terjadi. Dalam sistem poin nasabah ini, kami menguji beberapa kondisi utama, yaitu transaksi, jumlah poin, usia poin, dan status akun nasabah. Dan kondisi itu, sistem bisa melakukan beberapa aksi seperti poin, mengizinkan penukaran atau menghapus poin jika pada luarsa atau akun tidak aktif. Dengan tampilan keputusan ini, kami bisa kita sistem merespon dengan benar untuk setiap kombinasi tersebut. Boleh di next. Ya, dan berikut adalah contoh tabel perusahaan dan kelompok. Tabel tabel ini kombinasi kondisi dan kondisi yang terjadi. Misalnya, kalau transaksi syarat dan poin cukup, sistem harus menambah dan menghasilkan poin. Tapi kalau poin sudah lebih dari 6 bulan atau tidak aktif, sistem wajib tersebut. Dari hasil pengujian, sistem sudah berjalan sesuai dengan bisnis, logikanya konsisten, dan aksi penghapusan ini prioritas tertinggi. Kalau ada poin yang seharusnya harus tapi bisa tersimpan. Sekian, terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh selanjutnya. Baik, selanjutnya kami melakukan metode atau teknik lain yaitu state transition testing yang dimana metode ini berfungsi untuk mengidentifikasi perubahan saldo nasabah berdasarkan aktivitas transaksi, penukaran poin, dan kondisi akun, kemudian memastikan sistem memberikan poin, menukarkan poin, dan menghapus poin dengan benar sesuai dengan aturan waktu dan aktivitas pengguna. Jadi di state transition testing ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi state atau kondisi terlebih dahulu, kemudian membuat transition diagram, kemudian membuat state transition table atau test case, dan yang terakhir mengidentifikasi error dan analisis bug. Jadi next. Baik, langkah pertama yaitu mengidentifikasi state yang mungkin dialami oleh nasabah dalam sistem poin. Jadi terdapat 6 state utama di sini. Ada S1 yaitu akun aktif 0 poin untuk nasabah baru atau saldo poin kosong. S2 akun aktif yang ada poin untuk nasabah melakukan transaksi dan poin akan bertambah. Kemudian S3 poin bisa ditukar, yaitu kondisi ketika poin sudah mencapai minimal 1.000 dan bisa ditukar. Kemudian kondisi S4 yaitu akun tidak aktif kurang dari 3 bulan, yaitu kondisi ketika tidak ada transaksi kurang dari 3 bulan. Dan S5 akun tidak aktif lebih dari sama dengan 3 bulan, yaitu kondisi ketika tidak aktif selama lebih dari 3 bulan dan poin akan otomatis hangus. Kemudian yang terakhir S6 yaitu kondisi poin kadaluarsa, di mana ketika poin berusia lebih dari 6 bulan dan akan dihapus otomatis oleh sistem. Next. Oke, berikutnya saya membuat diagram transisi untuk memvisualisasikan perpindahan antar state atau antar kondisi. Contohnya di sini ketika nasabah melakukan transaksi minimal 10.000, sistem itu akan berpindah dari akun aktif yang 0 poin ke akun aktif yang ada poinnya. Kemudian ketika poin sudah mencapai 1.000 atau lebih, sistem akan berpindah ke poin yang dapat ditukar, dan jika tidak ada transaksi selama kurang dari 3 bulan, maka statusnya akan berubah menjadi ke tidak aktif kurang dari 3 bulan, dan jika berlanjut hingga 3 bulan atau lebih, maka status akun akan menjadi tidak aktif lebih dari sama dengan 3 bulan, di mana poin akan hangus. Selain itu, poin yang sudah berusia lebih dari 6 bulan akan masuk ke state poin kadaluarsa dan akan dihapus otomatis oleh sistem. Nah, diagram ini tuh membantu memastikan semua kondisi transisi telah tercover dalam pengujian. Next. Oke, selanjutnya di sini ada tabel uji state untuk mensimulasikan berbagai skenario pengguna. Misalkan pada TC1 itu dari S1 akun aktif 0 poin dengan transaksi 20.000, state akan berubah ke S2 akun ada aktif
akun aktif ada poin dan poin bertambah 2. Kemudian di TC3 ketika menukar 1000 poin, sistem harus kembali ke akun aktif 0 poin. Kemudian di TC6 ketika poin sudah berusia lebih dari 6 bulan, maka state akan berpindah ke poin kadaluarsa dan poin akan dihapus oleh sistem. Dan yang terakhir, TC7, ketika akun yang tidak aktif kembali bertransaksi, state akan berubah ke akun aktif 0 poin dengan poin baru. Dan dari sini kita bisa memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai aturan bisnis dan mendeteksi jika ada transaksi yang tidak sesuai. Next. Pada tahap terakhir, di identifikasi error dan analisis bug, di sini kita menganalisis potensi error yang mungkin muncul berdasarkan hasil uji dan ditemukan beberapa bug yang teridentifikasi, yaitu ada di E1, transisi ke poin kadaluarsa terjadi meskipun poin itu belum mencapai usia 6 bulan. Mungkin kemungkinan penyebabnya adalah salah deteksi masa aktif atau bug dari perhitungan tanggal. Kemudian error yang kedua atau E2, poin hangus sebelum akun itu benar-benar aktif 3 bulan dan menandakan bahwa logik waktu ini tidak sesuai. Dan yang terakhir, error yang ketiga atau E3, itu poin tidak bisa ditukar meski sudah lebih dari 10 lebih dari sama dengan 1000 dan kemungkinan karena kesalahan pada kondisi logik penukaran dan dampak dari bug-bug ini bisa berupa pengurangan poin tanpa alasan, kemudian sistem mengeksekusi aturan secara terlalu cepat dan pengguna tidak bisa menukar poin. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pairwise testing atau all pairs. Di sini tujuannya itu menemukan kesalahan logika yang muncul dari interaksi antar variabel input, seperti nilai transaksi, total poin, usia poin, dan status akun nasabah. Di sini terdapat identifikasi parameter dan nilai yang diujikan. Ada parameternya yaitu terdapat nilai transaksi, poin total poin nasabah, usia poin, dan status akun nasabah. Untuk nilai ujinya yaitu 10.000, kurang dari 10.000, lebih dari sama dengan 10.000, lalu total poinnya yaitu kurang dari 1.000 dan lebih dari sama dengan 1.000, usia poin kurang dari 6 bulan, dan lebih dari sama dengan 6 bulan, lalu status akunnya aktif, tidak aktif, kurang dari 3 bulan, dan tidak aktif lebih dari sama dengan 3 bulan. Di sini setiap parameter memiliki beberapa kemungkinan nilai yang bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan sejumlah besar skenario pengujian. Jumlah kombinasi tersebut dapat dikurangi secara signifikan dengan tetap memastikan setiap pasangan nilai antar parameter diuji minimal 1 kali. Next. Di sini terdapat tabel rancangan kasus uji pairwise. Setiap kombinasi dalam tabel di sini sudah mewakili interaksi antar variabel utama pada sistem poin nasabah. Di sini terdapat ID-nya dari P1 sampai P9 dan ada parameter yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ada nilai transaksi, total poin, usia poin, status akun, dan hasil yang diharapkan. Dari 9 kombinasi uji dari P1 sampai P9, masing-masing menggambarkan kondisi sistem yang berbeda dan berfungsi untuk memastikan bahwa logika perhitungan poin, penukaran, dan penghapusan bekerja sesuai aturan bisnis yang berlaku. Next. Oke, dari rancangan tadi diperoleh analisis sebagai berikut. Dari tabel hasil uji ditemukan bahwa P1 sampai P3 poin hanya bertambah untuk transaksi senilai lebih dari sama dengan 10.000. P4 sampai P5 poin kadaluarsa setelah 6 bulan, poin baru tetap valid. P6 sampai P7 akun tidak aktif selama lebih atau sama dengan 3 bulan, yaitu seluruh poin akan hangus. P8 sampai P9 tidak ada penambahan atau penukaran poin jika syarat transaksi atau akun tidak terpenuhi. Jadi di sini pairwise testing efisien untuk memverifikasi kombinasi kondisi dan efektif dalam menjamin keakuratan sistem poin serta efisiensi proses pengujian. Pairwise testing juga mendeteksi potensi kesalahan logika, yaitu poin hangus dini, transaksi salah hitung, dan lain-lain. Lalu sistem sudah memenuhi aturan bisnis utama, yaitu poin diberikan hanya untuk transaksi lebih dari atau sama dengan 10.000, poin ditukar jika total lebih dari sama dengan 1.000, dan poin hangus setelah 6 bulan atau akun tidak aktif lebih dari sama dengan 3 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita melakukan
analisis cause effect graphing, tujuan dari kami melakukan cause effect graphing ini adalah untuk memodelkan logika kompleks aturan poin nasabah dan mendeteksi anomali atau kesalahan yang menyebabkan poin hilang secara tidak tepat, sehingga dapat dibuat kasus uji yang efisien untuk memvalidasi dan memperbaiki sistem. Yang pertama, kita melakukan identifikasi cause dan effect. Di sini di ID C1 terdapat nasabah melakukan transaksi dengan nilai yang dengan minimal 10.000. Di C2, total poin yang dimiliki nasabah telah mencapai atau melebihi 1.000. Yang ketiga, di C3, akun nasabah masih aktif, tidak melewati batas 3 bulan tanpa aktivitas. C, di poin C4, poin yang dimiliki belum melewati batas waktu kadaluarsa 6 bulan sejak diperoleh. Dan yang terakhir di C5, itu situasi di mana poin sudah hilang atau merujuk pada masalah dalam studi kasus. Untuk efeknya yaitu pada ID E1, sistem memberikan 1 poin kepada nasabah. Untuk yang E2, efeknya itu tukar poin diizinkan. Sistem mengizinkan nasabah untuk menukar poinnya. Untuk E3, poin nasabah dihapus karena melewati batas waktu 6 bulan. Untuk yang E4, poin nasabah dihapus karena akun tidak aktif selama 3 bulan. Dan yang terakhir di E5, poin seharusnya tidak hilang. Yaitu poin nasabah harusnya tetap ada atau merujuk pada kondisi yang seharusnya untuk mengatasi masalah C5. Bisa di next. Oke, di sini ada contoh kasus uji implementasi. Kesimpulan yang bisa diambil dari tabel ini yaitu tabel ini menguji logika penambahan, penukaran, dan kadaluarsa poin dalam sistem. Yang pertama, poin ditambah jika transaksi melebihi atau sama dengan 10.000. Yang kedua, poin dapat ditukar jika total poin melebihi 1.000. Yang ketiga, poin hangus jika akun nonaktif atau usia poin melebihi 6 bulan. Yang keempat, terdapat bug suspek di mana poin hilang meskipun kondisi ideal terpenuhi. Bisa di next. Oke, yang ketiga, grafik ini memodelkan logika penentuan status poin nasabah. Poin dianggap aman pada S1 hanya jika 3 penyebab utama terpenuhi. Akun aktif, poin belum kadaluarsa, dan logika sistem berjalan dengan benar. Sebaliknya, poin akan hangus jika akun nonaktif atau kadaluarsa. Jika terpenting, kasus uji memodelkan bug sistem, di mana poin hilang meskipun akun aktif dan poin belum kadaluarsa. Hal ini menunjukkan kegagalan pada C5 yang menjadi fokus utama investigasi pengujian. Refleksi singkat. Dari kita kesulitannya itu menyusun tabel keputusan dan diagram presisi. Kemudian di Firebase dan Cause Effect itu cukup kompleks karena banyak kombinasi input. Kemudian yang ketiga ada teknik paling bantu yaitu BVA karena mudah diterapkan dan hasilnya jelas. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih.